Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Syiar Ramadan MUI Lampung rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat di bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh berkah, penuh ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapatkan itu semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa bulan Ramadan itu merupakan bulan yang awalnya adalah rahmah. Rahmah adalah kasih sayang. Kemudian pada pertengahannya adalah bulan-bulan atau hari-hari yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Dan pada hari-hari terakhir adalah hari-hari merupakan pembebasan hamba-hamba Allah dari siksa api neraka. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, Syahrul Ramadan alladzi huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan nar. Meskipun ada yang mengatakan hadis ini dhaif karena ada salah satu rawi yang dianggap tidak thiqah, namun hadis ini bisa dijadikan dasar untuk memberikan motivasi kepada kita semua agar kita lebih giat, lebih semangat lagi di dalam beribadah selama bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada hambanya di dunia. Maka dari itu coba kita perhatikan, rahmat Allah ini diturunkan, kasih sayang Allah ini diturunkan, semua mendapatkan keberkahan rizkinya, ya, baik muslim ataupun non muslim, baik yang puasa ataupun tidak puasa, coba semua diberi rezeki anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada segenap umat manusia atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertengahannya nanti, pada 10 hari yang kedua, ini adalah bulan-bulan yang penuh maghfirah, penuh ampunan. Untuk itu hadirin rahimakumullah, pemirsa rahimakumullah, mari kita perbanyak mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak dosa, banyak maksiat, banyak kemungkaran, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saatnya di bulan Ramadan ini kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan penyesalan bahwa kita tidak akan melakukan hal-hal yang sama di kemudian hari, dan juga kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Karena itu yang ada pada diri kita adalah kebaikan-kebaikan yang kita buat selama Ramadan ini, dan cita-cita azam untuk lebih baik kelak setelah kita keluar dari Ramadan. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia berhijrah, kemudian berjihad fi sabilillah,
itulah yang sebenarnya orang-orang yang berharap akan rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, betapapun besar kesalahan kita, betapapun besar dosa-dosa kita, kita tidak usah kecil hati, kita tidak usah kecewa, kita tidak usah putus asa. Karena apa? Rahmat Allah itu lebih besar dari dosa-dosa yang kita lakukan. Untuk itu mari kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita melalui kasih sayangnya, melalui rahmatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada rahmat khususiyah atau khossah dan rahmat dzatiyah atau ammah. Rahmat kasih sayang Allah itu yang berupa dzatiyah ammah, itu semua diberikan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik yang taat ataupun maksiat akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian ada rahmat khossah atau khususiyah. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang hanya akan diberikan kepada hamba-hambanya yang taat beribadah selama di dunia, yang senantiasa mohon ampun selama di dunia, dan itu akan diberikan kelak di akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita mencoba taqarrub ilallah dengan cara beribadah sebaik-baiknya, dengan cara pengabdian yang sebaik-baiknya. Pengabdian beribadah dalam arti yang seluas-luasnya, baik ibadah mahdoh ataupun ibadah ghairu mahdoh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah-ibadah yang kita lakukan ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah maka kita akan menjadi hamba-hamba yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala Allah sudah meridhoi kita karena kita ridho terhadap perbuatan-perbuatan kita, terhadap pembagian-pembagian Allah kepada kita, terhadap takdir-takdir Allah kepada kita, ketika kita ridho terhadap itu semua, maka Allah pun akan ridho kepada kita semua. Dengan demikian, maka pemirsa yang budiman, mari di bulan Ramadan ini kita isi relung-relung Ramadan dari awal, pertengahan hingga akhir dengan ibadah-ibadah yang sangat banyak, baik ibadah-ibadah wajib, mafruḍah ataupun ibadah-ibadah sunnah atau mandubah. Dengan demikian insya Allah kita keluar Ramadan menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.